Oke, kita lanjutkan ke gambar yang B. Nah, di gambar yang B ini sudah ada garis juga, tapi garisnya warnanya hijau dan namanya berbeda dengan gambar yang A tadi. Kalau sekarang, garis ini namanya M1, M2, M3, dan M4. Baik, kita lihat dulu di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita lihat dulu mulai dari sumbu X. Kita mulai dari garis M1. Nah, garis M1 ini dia lurus ke atas dan lurus juga ke bawah. Nah, ternyata garis M1 ini bertemu atau melewati sumbu X, yaitu di titik -5. Itu artinya garis M1 itu memotong sumbu X. Karena dia memotong, maka garis M1 ini adalah berpotongan dengan sumbu X. Tapi belum berhenti sampai di situ. Kita lihat dulu, ini benar-benar hanya berpotongan atau tegak lurus. Nah, kita perhatikan di sini. Garis M1 ini kita bayangkan ditarik lurus baik ke atas baik pun ke bawah. Kemudian sumbu X ini juga ditarik lurus ke kiri. Nah, sesudah kalian bayangkan, di titik pertemuannya di -5 itu rupanya ketika diukur itu akan membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Oleh karena itulah M1 ini ternyata bukan hanya berpotongan, bahwa M1 ini adalah tegak lurus dengan sumbu X. Kalau M1-nya tegak lurus dengan sumbu X, kita lihat ternyata M2 juga lurus, M3 lurus, M4 lurus. Maksud saya adalah tidak mengarah kemana-mana, mereka lurus terus ke atas dan juga lurus terus ke bawah. Oleh karena itu, maka M1, M2, M3, dan M4 juga dapat ditarik kesimpulan bahwa M1, M2, M3, dan M4 adalah tegak lurus terhadap sumbu X. Lanjut, kita lihat di sumbu Y-nya. Nah, di garis M1 ini, kita lihat dia itu lurus ke atas dan juga lurus ke bawah, kita bayangin garis itu. Kemudian sumbu Y juga nih, kita lihat itu terus ke atas dan juga terus ke bawah. Artinya adalah garis M1 dan sumbu Y, jika diteruskan sampai kemanapun, mereka tidak akan berpotongan atau tidak akan bertemu pada satu titik yang sama. Artinya, garis M1 itu sejajar dengan sumbu Y. Nah, garis M2, garis M3, dan garis M4 juga sama. Jika diluruskan, tidak akan pernah bertemu dengan sumbu Y. Artinya, ditarik kesimpulan bahwa garis M1, garis M2, garis M3, dan garis M4 itu sejajar dengan sumbu Y. Baik, kita lanjutkan ke gambar yang C. Nah, gambar yang C ini di sini ada garis merah. Di sini ada garis N1 dan garis N2. Kita lihat mulai dari garis yang pertama, yaitu garis N1. Garis N1 ini melewati titik yang ada di sumbu X dan juga melewati titik yang ada di sumbu Y. Kalau melewati titik berarti mereka berpotongan. Nah, kalau berpotongan, kita lihat sekarang. Tegak lurus tidak sih garis N1 ini terhadap sumbu X? Kalau tegak lurus, ingat syaratnya apa? Berarti di titik pertemuannya mereka membentuk sudut 90 derajat. Nah, antara garis N1 dan sumbu X pertemuannya adalah di titik 1 ini. Nah, di titik 1 ini, apakah garis yang merah ini dan garis yang hitam ini membentuk sudut 90 derajat? Jelas tidak. Karena kalau garis 90 derajat dia akan lurus ke atas dan lurus ke samping. Artinya membentuk siku-siku. Berarti ini tidak tegak lurus. Berarti ditarik kesimpulan bahwa garis N1 berpotongan dengan sumbu X. Dan juga berpotongan dengan sumbu Y. Kenapa Ibu bilang dia berpotongan dengan sumbu Y? Karena ketika garis N1 ini juga
ditarik lurus, dia akan bertemu di titik 2 pada sumbu Y. Jadi ada perpotongan juga di situ atau ada pertemuan. Maka garis N1 itu berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang lihat di garis N2. Pada sumbu X, garis N2 ini berpotongan atau melalui titik -1 dan di sumbu Y-nya melalui titik 2. Nah, kita lihat lagi nih, ketika di sumbu X, apakah si garis N2 ini membentuk tegak lurus atau garis 90 derajat? Oh, jelas tidak, karena di garis N1 ini ketika dia bertemu di titik -1 tidak membentuk sudut 90 derajat. Karena tidak membentuk sudut 90 derajat, maka garis N2 ini adalah berpotongan dengan sumbu X dan juga berpotongan dengan sumbu Y karena dia melalui titik 2 di sumbu Y yang tidak membentuk 90 derajat. Oleh karena itu, N2 dan N1 berpotongan di sumbu X dan di sumbu Y.